Halo sahabat sehat sekalian, saya Dr. Sinta Lestari. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin membuat banyak bapak-bapak penasaran tapi malu untuk bertanya. Ya, kita akan bicara tentang apa yang terjadi pada prostat pria yang melakukan masturbasi setiap hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menceritakan pengalaman saya selama lebih dari 15 tahun menangani pasien pria di atas usia 50 tahun. Hampir setiap minggu ada saja bapak-bapak yang datang ke klinik saya dengan wajah malu-malu, duduk di kursi dengan gelisah, lalu berbisik bertanya, "Dok, apakah kebiasaan saya itu berbahaya untuk prostat?" Saya paham betul perasaan Anda. Di budaya kita Indonesia, membicarakan hal-hal seperti ini memang masih dianggap tabu. Tapi justru karena kita tidak pernah membicarakannya secara terbuka, banyak informasi yang salah beredar di masyarakat. Ada yang bilang masturbasi itu berbahaya, ada yang bilang justru menyehatkan. Mana yang benar? Nah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan itu secara ilmiah, berdasarkan penelitian medis terkini. Dan yang lebih penting lagi, saya juga akan membahas 10 kebiasaan sehari-hari yang diam-diam membuat prostat Anda membesar tanpa Anda sadari. Mari, kita mulai dengan pertanyaan utamanya dulu. Apa yang sebenarnya terjadi pada prostat pria yang ejakulasi secara teratur, baik melalui hubungan intim maupun masturbasi? Penelitian dari Harvard Medical School yang melibatkan hampir 32,00 pria selama 18 tahun menunjukkan hasil yang cukup mengejutkan. Pria yang ejakulasi setidaknya 21 kali per bulan memiliki resiko 20% lebih rendah terkena kanker prostat dibandingkan pria yang hanya ejakulasi 4-7 kali per bulan. Mengapa bisa begitu? Begini penjelasannya. Prostat adalah kelenjar yang memproduksi cairan semen. Ketika cairan ini tidak dikeluarkan secara teratur, ia akan menumpuk di dalam kelenjar. Beberapa ahli percaya bahwa penumpukan ini bisa menyebabkan zat-zat yang berpotensi karsinogenik atau memicu kanker tetap berada di dalam prostat lebih lama. Jadi, apakah masturbasi itu baik untuk prostat? Jawabannya adalah ya, dalam batas wajar. Ejakulasi teratur bisa membantu membersihkan prostat dan menjaga kesehatannya. Tapi ingat, kata kuncinya adalah teratur dan wajar. Bukan berarti Anda harus melakukannya setiap hari sampai kelelahan. Sekarang, setelah menjawab pertanyaan utama tadi, mari kita bahas hal yang justru lebih penting. Karena faktanya, ada banyak kebiasaan sehari-hari yang jauh lebih berbahaya bagi prostat Anda dibandingkan frekuensi masturbasi. Coba Anda jawab dalam hati, apakah Anda pernah terbangun di tengah malam dan mendapati diri Anda berdiri di depan toilet, berjuang untuk memulai aliran kencing? Atau apakah Anda merasa bahwa sekeras apapun Anda mengejan, aliran kencing tetap lemah, terputus-putus, hampir menetes saja? Atau mungkin Anda mengenal perasaan frustrasi ini. Baru saja selesai buang air kecil, tapi rasanya kandung kemih sudah penuh lagi, seolah-olah tidak pernah benar-benar kosong. Kalau Anda menjawab ya untuk salah satu dari pertanyaan ini, Anda tidak sendirian. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari 50% pria di atas usia 60 tahun mengalami gejala pembesaran prostat. Angka ini meningkat menjadi hampir 90% pada usia 80 tahun ke atas. Selama 15 tahun lebih saya berpraktek, saya melihat pola yang sama berulang. Di satu sisi ada pria yang hidupnya dihantui oleh masalah prostat. Mereka takut bepergian jauh karena khawatir tidak menemukan toilet. Mereka tidak bisa tidur nyenyak karena harus bangun berkali-kali di malam hari. Kualitas hidup mereka menurun drastis. Di sisi lain, ada pria yang melewati usia 60, 70, bahkan 80 tahun dengan prostat yang sehat. Mereka masih bisa menikmati perjalanan mudik ke kampung halaman tanpa khawatir. Mereka tidur nyenyak sepanjang malam. Apa rahasia mereka? Rahasianya terletak pada kebiasaan sehari-hari. Dan hari ini saya akan membongkar 10 kebiasaan yang diam-diam memperbesar prostat Anda. Kebiasaan pertama adalah duduk terlalu lama. Ini yang saya sebut sebagai tirani kursi. Di zaman modern ini, kita menghabiskan waktu duduk lebih banyak dari generasi manapun sebelumnya. Pagi-pagi sudah duduk di meja makan, lalu duduk di angkot atau ojek online, sampai di kantor duduk lagi di depan komputer. Pulang ke rumah duduk di depan televisi, dan seterusnya. Tahukah Anda apa yang terjadi pada prostat ketika Anda duduk? Bayangkan selang air yang ditekuk. Ketika Anda duduk, berat tubuh Anda menekan area perineum, yaitu daerah antara skrotum dan anus. Tekanan ini mengkompresi pembuluh darah vital yang memasuki oksigen dan nutrisi ke prostat. Seperti tanaman yang tidak mendapat cukup air dan sinar matahari, prostat yang kekurangan suplai darah akan mulai bermasalah.
Sel-selnya tidak mendapat nutrisi yang cukup untuk regenerasi. Limbah metabolisme tidak terangkut dengan baik. Lama-kelamaan, kondisi ini memicu inflamasi atau peradangan kronis. Apa solusinya? Solusinya sederhana tapi sering diabaikan. Setiap 30 menit duduk, bangunlah dan bergerak selama 5 menit. Jalan-jalan ke dapur mengambil minum, ke kamar mandi, atau sekedar berdiri dan meregangkan badan. Kalau Anda bekerja di kantor, manfaatkan waktu sholat untuk benar-benar bergerak, bukan langsung duduk lagi setelah salam. Kebiasaan kedua yang merusak prostat adalah kurang bergerak secara umum. Ini berbeda dengan duduk terlalu lama. Maksud saya adalah gaya hidup yang pasif, di mana olahraga bukan bagian dari rutinitas harian. Penelitian menunjukkan bahwa pria yang pekerjaannya mengharuskan duduk terus-menerus atau yang hobi utamanya adalah menonton TV, memiliki resiko jauh lebih tinggi, mengalami pembesaran prostat dan gejala saluran kemih yang parah. Kenapa bisa begitu? Karena kurang gerak juga melemahkan kelompok otot yang jarang dibicarakan, tapi sangat penting, yaitu otot dasar panggul. Otot-otot ini seperti hamok atau ayunan yang menopang organ-organ panggul Anda, termasuk kandung kemih dan prostat. Ketika otot-otot ini kuat dan terlatih, mereka membantu mengontrol aliran urin dan memastikan pengosongan kandung kemih yang lengkap dan efisien. Tapi ketika lemah dan kendur, Anda akan mengalami berbagai masalah, seperti ngompol sedikit-sedikit, sering kebelet, atau merasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Kabar baiknya, otot dasar panggul bisa dilatih. Latihan Kegel bukan hanya untuk wanita, pria juga sangat dianjurkan melakukannya. Caranya sederhana, kencangkan otot yang Anda gunakan untuk menahan kentut dan kencing. Tahan selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10 kali, 3 set per hari. Kebiasaan ketiga adalah mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan rendah serat. Sahabat lansia, saya tahu betapa nikmatnya gorengan panas di pagi hari dengan secangkir kopi, atau rendang yang berlimpah santan saat lebaran, atau gulai kambing di acara syukuran. Tapi kenyataannya, pola makan tinggi lemak jenuh berkontribusi pada pembesaran prostat. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol ini bisa menumpuk di pembuluh darah kecil yang memasuki prostat, mengurangi aliran darah, dan memperburuk kondisi. Selain itu, lemak jenuh juga memicu produksi hormon tertentu yang menstimulasi pertumbuhan sel prostat. Ini seperti memberikan pupuk pada tanaman yang seharusnya tidak perlu tumbuh lebih besar. Sebaliknya, makanan tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian membantu menjaga keseimbangan hormonal dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Saya tidak menyuruh Anda berhenti total makan makanan enak. Yang penting adalah keseimbangan. Nikmati rendang di hari raya, tapi seimbangkan dengan lalapan segar. Makan gorengan sesekali, tapi pastikan asupan sayur dan buah Anda cukup setiap hari. Kebiasaan keempat adalah kurang minum air putih. Ini paradoks yang menarik. Banyak pria yang mengalami masalah prostat justru mengurangi minum karena takut sering ke toilet. Padahal ini justru memperburuk kondisi. Ketika Anda kurang minum, urin menjadi lebih pekat. Urin pekat lebih mengiritasi kandung kemih dan saluran kemih. Iritasi ini memicu kontraksi kandung kemih yang lebih sering, yang ironisnya membuat Anda malah lebih sering merasa kebelet. Selain itu, urin pekat juga meningkatkan resiko infeksi saluran kemih dan pembentukan batu ginjal. Kedua kondisi ini bisa memperparah gejala prostat yang sudah ada. Minumlah minimal 8 gelas air putih per hari, tapi atur waktunya. Minum lebih banyak di pagi dan siang hari, kurangi di malam hari menjelang tidur untuk menghindari terbangun berkali-kali di malam hari. Kebiasaan kelima adalah menahan kencing terlalu lama. Saya sering mendengar cerita dari pasien. Dok, saya kalau kerja suka lupa waktu, kadang menahan kencing sampai berjam-jam. Ini kebiasaan yang sangat berbahaya. Ketika Anda menahan kencing, kandung kemih meregang melebihi kapasitas normalnya. Lama-kelamaan, otot-otot kandung kemih menjadi lemah dan kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi dengan efisien. Akibatnya, kandung kemih tidak bisa mengosongkan diri dengan sempurna. Sisa urin yang tertinggal menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Risiko infeksi meningkat dan siklus masal terus berlanjut. Biasakan untuk buang air kecil setiap 3-4 jam. Meskipun Anda tidak merasa sangat kebelat, jangan tunggu sampai kandung kemih benar-benar penuh dan Anda tidak bisa menahannya lagi. Kebiasaan keenam adalah konsumsi kafein dan alkohol berlebihan. Kopi memang sudah menjadi bagian dari budaya kita. Minum kopi di warung sambil ngobrol dengan teman-teman sudah jadi ritual harian banyak bapak-bapak. Tapi, tahukah Anda bahwa kafein adalah diuretik? Artinya, kafein meningkatkan produksi urin.
Lebih banyak urin berarti lebih sering ke toilet. Selain itu, kafein juga mengiritasi kandung kemih, membuatnya lebih sensitif dan lebih sering berkontraksi. Alkohol punya efek yang serupa, bahkan lebih buruk. Alkohol tidak hanya diuretik, tapi juga mengganggu sinyal saraf yang mengontrol kandung kemih. Hasilnya adalah urgensi yang tiba-tiba, kesulitan mengontrol waktu buang air kecil, dan kadang-kadang kebocoran yang memalukan. Saya tidak menyuruh Anda berhenti minum kopi sama sekali. 1 atau 2 cangkir di pagi hari biasanya tidak masalah. Tapi hindari kopi di sore dan malam hari. Dan untuk alkohol, semakin sedikit semakin baik. Kebiasaan ketujuh adalah mengonsumsi makanan pedas secara berlebihan. Ini mungkin sulit diterima bagi kita orang Indonesia yang terbiasa dengan sambal di setiap makanan. Tapi kenyataannya, kapsikin dalam cabai bisa mengiritasi saluran kemih dan memperburuk gejala prostat. Bukan berarti Anda harus menghilangkan sambal sama sekali dari hidup Anda, tapi perhatikan reaksi tubuh Anda. Kalau setiap kali makan pedas Anda merasa gejala prostat memburuk, mungkin sudah waktunya mengurangi level kepedasan. Kebiasaan ke-8 adalah merokok. Saya rasa tidak perlu penjelasan panjang lebar tentang bahaya rokok, tapi khusus untuk prostat, nikotin dan zat-zat kimia dalam rokok menyempitkan pembuluh darah. Ingat pembahasan kita tadi tentang pentingnya aliran darah ke prostat. Rokok menghambat aliran darah itu. Selain itu, rokok juga meningkatkan peradangan sistemik di seluruh tubuh, termasuk di prostat. Perokok memiliki resiko lebih tinggi mengalami pembesaran prostat dan gejala saluran kemih yang lebih parah. Kalau Anda masih merokok, ini adalah alasan tambahan untuk berhenti. Saya tahu berhenti merokok itu sulit, tapi dengan dukungan yang tepat dan tekad yang kuat, banyak pasien saya yang berhasil. Kebiasaan ke-9 adalah mengabaikan stres kronis. Kita sering menganggap stres sebagai masalah mental yang tidak berhubungan dengan kesehatan fisik. Padahal, stres kronis mempengaruhi hampir setiap sistem dalam tubuh, termasuk prostat. Ketika Anda stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Kortisol yang tinggi dalam jangka panjang memicu peradangan dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Kondisi ini memperburuk hampir semua masalah kesehatan, termasuk pembesaran prostat. Selain itu, stres juga membuat otot-otot panggul menegang. Ketegangan kronis di area ini memperburuk gejala saluran kemih. Carilah cara untuk mengelola stres Anda. Bagi sebagian orang, sholat dan zikir adalah sumber ketenangan utama. Bagi yang lain, jalan pagi di taman, berkebun, atau bermain dengan cucu bisa menjadi pelepas stres yang efektif. Yang penting adalah menemukan apa yang berhasil untuk Anda dan melakukannya secara teratur. Kebiasaan ke-10 adalah mengabaikan pemeriksaan kesehatan rutin. Banyak pria yang baru datang ke dokter ketika masalah sudah parah. Mereka menahan gejala berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, karena malu atau karena menganggap itu hal biasa di usia tua. Padahal, semakin dini masalah prostat terdeteksi, semakin banyak pilihan pengobatan yang tersedia dan semakin baik hasilnya. Pembesaran prostat yang terdeteksi awal bisa dikelola dengan perubahan gaya hidup dan obat-obatan ringan. Tapi kalau sudah parah, kadang operasi menjadi satu-satunya pilihan. Saya menganjurkan semua pria di atas usia 50 tahun untuk melakukan pemeriksaan prostat secara rutin minimal setahun sekali. Kalau ada riwayat kanker prostat di keluarga, mulailah pemeriksaan lebih awal di usia 40 tahun. Jangan malu untuk berbicara dengan dokter tentang masalah ini. Kami para dokter sudah terbiasa membahas topik seperti ini. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Sekarang setelah mendengar semua ini, apa yang akan Anda lakukan? Perubahan tidak harus drastis dan sekaligus. Mulailah dengan 1 atau 2 kebiasaan yang paling mudah Anda ubah. Mungkin mulai dengan bangun dan berjalan setiap 30 menit, atau menambah asupan sayur dan buah, atau mengurangi kopi di sore hari. Perubahan kecil yang konsisten akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan perubahan besar yang tidak bertahan lama. Ingatlah bahwa merawat prostat Anda adalah bagian dari merawat kualitas hidup Anda. Bayangkan bisa tidur nyenyak sepanjang malam tanpa terbangun ke toilet. Bayangkan bisa bepergian jauh tanpa khawatir mencari toilet di setiap perhentian. Bayangkan bisa menikmati masa pensiun dengan tenang dan bahagia. Semua itu bukan impian yang tidak mungkin. Dengan kebiasaan yang benar, prostat yang sehat di usia lanjut adalah sesuatu yang bisa dicapai. Untuk menjawab sekali lagi pertanyaan di awal, ya, ejakulasi teratur baik untuk kesehatan prostat. Tapi jangan lupa bahwa ada banyak faktor lain yang jauh lebih penting, yaitu 10 kebiasaan yang sudah kita bahas tadi.
Kalau Anda sudah mengalami gejala pembesaran prostat, jangan tunda untuk berkonsultasi dengan dokter. Tidak pernah terlalu terlambat untuk memulai perubahan. Prostat Anda masih bisa membaik dengan penanganan yang tepat. Saya Dr. Sinta Lestari, dan saya berharap informasi hari ini bermanfaat untuk Anda semua.